Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Asyifa Aurelia Putri dengan NIM 2411141016 dari jurusan Administrasi Niaga Prodi Bisnis Digital. Hai teman-teman semua, di sini aku akan membahas satu topik yang menarik, yaitu media sosial lebih banyak merugikan kesehatan mental daripada bermanfaat. Sekarang kita hidup di zaman dimana kita sudah terhubung dengan semua orang, tapi justru semakin merasa sendirian. Semakin sering kita melihat kehidupan orang lain, maka semakin sering pula kita melihat kehidupan kita ini kurang atau bisa disebut dengan insecure. Media sosial itu bukan lagi sekedar alat komunikasi, ia sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya, apakah itu membuat kita lebih sehat secara mental? Nah, aku percaya bahwa media sosial ini lebih banyak merugikan kesehatan mental daripada memberikan manfaat. Dan ini juga didukung oleh data, bukan hanya sekedar perasaan aku aja. Sekarang kita masuk di argumennya. Yang pertama, penggunaan media sosial itu berkaitan dengan depresi. Kenapa aku bilang begini? Studi besar ada 10.000 remaja yang ada di Inggris menemukan bahwa penggunaan media sosial yang tinggi berkaitan dengan peningkatan gejala depresi. Bahkan penggunaan yang lebih dari 5 jam per hari itu meningkatkan skor depresi secara signifikan. Artinya, semakin lama kita di media sosial, risiko kesehatan mental kita juga semakin meningkat. Yang kedua, ada hubungan nyata dengan kecemasan dan stres. Penggunaan media sosial berlebihan memiliki korelasi dengan depresi 0,273, sedangkan kecemasan 0,348 dan stres 0,313. Ini bukan menunjukkan satu penelitian saja, ini hasil dari banyak studi yang telah digabungkan. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara penggunaan media sosial dengan depresi dengan nilai korelasi sekitar 0,27. Artinya, semakin tinggi penggunaan, semakin tinggi juga resiko depresi. Selanjutnya, yang nomor 3, remaja yang terlalu sering menggunakan media sosial lebih beresiko. Ini ada penelitiannya juga. Penelitian longitudinal di Australia menunjukkan penggunaan lebih dari 2 jam per hari meningkatkan resiko. Yang pertama ada risiko depresi, yang kedua ada risiko kesejahteraan mental yang buruk. WHO juga melaporkan 1 dari 10 remaja mengalami penggunaan media sosial yang bermasalah, misalnya kecanduan like. Misalnya kita ngepost sesuatu atau muka kita di sosmed, jika banyak yang nge-like, kita akan merasa senang bahwa foto kita itu terlihat bagus di orang. Tapi misalkan tidak ada yang nge-like foto kita akan kepikiran apakah ada yang salah dengan foto ini, apakah kurang bagus pencahayaannya atau yang lain-lain. Jadi ini bukan kasus individu lagi, ini sudah menjadi fenomena global. Yang keempat, dampak ekstrimnya yaitu resiko pikiran bunuh diri meningkat. Studi terbaru menunjukkan remaja dengan penggunaan adiktif memiliki resiko 2-3 kali lebih tinggi mengalami pikiran untuk bunuh diri. Ini bukan lagi soal insecure, ini sudah menyentuh keselamatan mental manusia. Memang ada penelitian yang mengatakan bahwa waktu penggunaan saja tidak cukup menyebabkan depresi, tapi faktanya yang berbahaya adalah cara penggunaannya, bukan sekedar durasi. Solusinya gimana sih? Kita tidak harus berhenti dari media sosial, tapi kita harus, yang pertama, kita harus membatasi penggunaan. Kedua, berhenti membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Setiap orang mempunyai porsinya masing-masing, jadi stop insecure. Dan yang ketiga, menggunakan dengan sadar. Nah, penutupnya nih, media sosial tidak diciptakan untuk menjaga kesehatan mental kita, tapi untuk menjaga kita tetap berada di dalamnya. Jadi, sekarang aku mau tanya ke teman-teman semua, apakah kamu masih mengontrol media sosial atau kamu yang sedang dikontrol oleh media sosial? Jadi ayo pertanyakan kepada diri kamu sendiri. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa melihat diri teman-teman apa yang sedang teman-teman lakukan di media sosial. Apakah media sosial
bermanfaat bagi teman-teman atau malah berdampak kesehatan pada mental teman-teman semua. Saya Asyifa Aurelia Putri, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.